Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Tuti Nur, Fadil Junardo Naibaho, Rika Astuti, M. Fali Al-Akbar, Niken Kinanti, dan Fadila Amelia Utami. Kami akan mempresentasikan peran teknologi digital dalam pengembangan dan pemasaran produk agribisnis guna memenuhi nilai tugas mata kuliah metodologi penelitian agribisnis. Baiklah, berikut beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian digitalisasi. Yang kedua, teknologi dalam pertanian. Yang ketiga, pemasaran produk pertanian. Yang keempat, platform pemasaran. Dan yang kelima, contoh pemasaran produk. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian digitalisasi. Digitalisasi adalah komunikasi digital dan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer. Sedangkan menurut kamus istilah Gartner.com, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan-pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan. Dan ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital. Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari tercetak, video, maupun audio menjadi sebuah digital. Tujuan melakukan digitalisasi adalah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Baiklah, selanjutnya yaitu teknologi dalam pertanian. Yang pertama ada transplanter. Transplanter ini adalah teknologi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI untuk hal penanaman padi. Teknologi ini meningkatkan produksi padi hingga 30%. Yang kedua ada Indo-Combine Harvester. Indo-Combine Harvester adalah alat untuk panen padi yang memudahkan dalam proses pemotongan hingga pengantongan padi. Yang ketiga ada mesin pemilih bibit unggul. Mesin tersebut banyak digunakan perusahaan pembibitan untuk tahap seleksi bibit unggul. Misalnya digunakan dalam pemilihan bibit unggul jagung hibrida. Yang keempat ada pemasaran produk. Pemasaran saat ini bukan hanya dilakukan di tempat seperti pasar atau market lainnya, namun pemasaran saat ini bisa dilakukan secara digital dengan hanya berdiam diri di rumah. Selanjutnya ialah pemasaran produk pertanian. Pemasaran pertanian merupakan kegiatan bisnis di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Pemasaran digital menurut Kavi adalah penerapan teknologi digital yang membentuk online channel ke pasar melalui website, email, database, digital TV, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya. Termasuk di dalamnya adalah blog, feed, podcast, dan jejaringan sosial yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Dahulu, pemasaran hanya dilakukan dengan cara biasa, seperti harus bertemu langsung di pasar atau membutuhkan waktu lama karena menggunakan media cetak yang perlu disebarkan seperti koran, majalah, dan brosur. Saat ini pemasaran dapat dilakukan dengan media sosial yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Makin berkembangnya zaman, mulai banyak juga platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang dapat diakses dengan hanya berdiam diri di rumah. Selanjutnya, platform pemasaran. Di bidang pertanian, terdapat banyak aplikasi antara lain iGrow, Kecipir, TaniHub, Karsa, Eragano, Petani, dan Pantau Harga. Fungsi aplikasi itu beragam, mulai dari memutus rantai distribusi, menyediakan informasi pertanian yang lengkap, menyediakan investor sebagai akses pemodalan,
dan bisa melakukan konsultasi langsung dengan ahli dan petani lain yang berbeda tempat. Namun, dalam pemasaran sendiri, petani atau wirausahawan produk pertanian lebih menggunakan platform jualan yang lebih besar, seperti promosi produk media foto atau video yang diupload ke laman media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan yang paling baru adalah promosi dengan menggunakan TikTok. Baiklah, berikut contoh pemasaran produk. Di sini terdapat produk yaitu paket keripik buah aneka varian yang dipasarkan melalui e-commerce seperti Shopee. Baiklah, selanjutnya ada artikel jurnal yang berjudul yaitu Mematakan Kompetensi Digital Petani Platform, Promosi dan Pemasaran Digital Agribisnis. Kemajuan teknologi menawarkan kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satunya, terobosan solusi dalam pertanian dengan platform digital dengan konsekuensi dibutuhkan kompetensi digital. Menggunakan kerangka literasi digital Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kompetensi digital petani dalam memanfaatkan platform aplikasi manajemen kebun buah yaitu Shop Buahku. Penelitian dirancang dengan paradigma konstruktivis dan metode studi kasus dapat dipetakan tentang proses penggunaan oleh petani dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pandangan pengembangan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua kelompok kompetensi yang dibutuhkan. Pertama, kemampuan pertanian yang meliputi leadership, pengetahuan dasar berkebun, dan menguasai komoditas. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi telepon seluler yang meliputi kemampuan mengunduh dan memasang aplikasi, mengisi data pribadi dengan tepat serta memilih dan menggunakan fitur aplikasi. Artikel jurnal selanjutnya yaitu berjudul tentang digital marketing produk pertanian di Desa Sukawaringin, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan yang menyebabkan sistem pemasaran produk pertanian menjadi tidak efisien diantaranya lemahnya infrastruktur dan informasi pasar, skala pertanian yang masih relatif kecil, kurangnya pengetahuan dari para pelaku pemasaran mengenai grading atau handling, biaya transaksi yang tinggi, serta kurangnya kebijakan pemasaran yang baik. Desa Simbawaringin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sebagian besar masyarakat di Desa Simbawaringin adalah seorang petani. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Sukawaringin adalah terkait dengan kegiatan pemasaran. Posisi tawar petani yang rendah menyebabkan harga yang diterima oleh petani menjadi rendah sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan petani yang diperoleh. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani, maka petani perlu mengetahui sistem pemasaran produk pertanian, mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Selain itu, pemasaran online atau digital marketing dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menyampaikan informasi produk-produk dalam bidang pertanian, sehingga keterbatasan dalam melakukan transaksi penjualan produk-produk pertanian dapat teratasi, dapat menciptakan sistem penjualan yang lebih efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan petani di Desa Sukawaringin dapat dilakukan melalui penanganan produk dan pengemasan produk pertanian serta perluasan kegiatan pemasaran secara online atau digital marketing. Penanganan produk pertanian dan pengemasan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan harga jual. Saluran distribusi pemasaran komoditas pertanian di Desa Sukawaringin dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi secara langsung dan distribusi tidak langsung melalui perantara yaitu tengkulak. Petani peserta penyuluhan masih melakukan kegiatan pemasaran produk pertanian secara langsung dan belum menerapkan pemasaran secara online atau digital marketing. Pentingnya pemasaran produk pertanian yang efisien bagi petani agar petani mampu merencanakan
pemasaran produk pertaniannya dengan efisien sehingga mengantisipasi kendala yang akan terjadi ke depan dan menjalankan kegiatan usaha tani yang benar sehingga mampu meminimalisir resiko usaha. Artikel jurnal selanjutnya yaitu berjudul Smart Farmer sebagai optimalisasi digital platform dalam pemasaran produk pertanian pada masa pandemi COVID-19. Pertanian menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong kondisi perekonomian bangsa pada masa pandemi COVID-19. Karena sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menyumbangkan PDB atau produk domestik bruto. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19, saat ini masih banyak masyarakat petani yang kekurangan akses untuk melakukan pemasaran produk pertaniannya. Pemasaran menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan penjualan para masyarakat petani. Tanpa adanya akses pemasaran yang mudah akan menyebabkan produk petani tidak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga penjualan para petani tidak meningkat yang akan berdampak pada perekonomian. Tentunya keadaan tersebut sangat perlu diperbaiki agar produk pertani dapat dikenal dan bisa dijual keluar wilayah agar bisa mendorong tingkat perputaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Salah satu usaha memperbaikinya yaitu dengan membangun sebuah digital platform yang dapat digunakan oleh petani untuk memasarkan produknya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gagasan dalam pemasaran produk bagi petani di masa pandemi COVID-19 untuk bisa menopang ekonomi bangsa. Adapun manfaat yang diperoleh oleh para petani dan juga para konsumen secara langsung dan tidak langsung, terutama dari semakin luasnya akses pemasaran hasil pertanian, dapat meningkatkan permintaan produksi serta mempercepat pengadaan produksi di kalangan petani dan juga harga yang ditawarkan ke konsumen sesuai dengan harga pasar sehingga penjualan hasil pertanian bisa meningkat dan menguntungkan petani. Dapat disimpulkan bahwa dari konsep gagasan berbasis aplikasi yang penulis paparkan, dengan adanya aplikasi Smart Farmer tersebut, maka akan membawa warna baru dalam dunia pertanian, khususnya bagi kalangan masyarakat petani dan tentunya dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19, di mana konsep tersebut akan turut dalam meningkatkan jumlah produk pertanian yang terjual dan membantu petani dalam pemasaran produk pertaniannya, serta mengatasi masalah rendahnya pemanfaatan teknologi di era Society 5.0, sehingga dalam jangka panjang, tingkat pendapatan masyarakat kalangan petani bisa bertambah, dan hasil pertanian akan bisa dimanfaatkan serta tidak terjadi pendiaman produk di gudang petani. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan adalah 10 artikel jurnal guna membuat meta-analisis yang bertema yaitu peran teknologi digital dalam pengembangan dan pemasaran produk agribisnis. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.